kamu sebaiknya menjadi seorang poligamis, karena kamu akan menghasilkan lebih banyak uang. Ya, ini memang fakta yang benar di Inggris Raya. Uang pajakmu digunakan untuk mendukung pria yang memiliki banyak istri. Sekarang, aku tidak perlu memberitahumu betapa bermasalahnya hal ini, terutama mengingat bahwa poligami itu ilegal. Dan juga uang hasil kerja kerasmu seharusnya tidak diberikan kepada pria yang memutuskan untuk menyakiti bukan hanya satu perempuan, tapi 4 sekaligus. Kita memang perlu membicarakan hal ini, karena sekarang ini menjadi sangat kontroversial. Kamu akan terkejut mendengar bahwa uang pajak berarti tunjangan diberikan kepada pria yang menikahi beberapa istri. Tidak, ini bukan berlebihan. Poligami itu ilegal di sini, di Inggris. Tapi jika kamu sudah menikahi 4 isteri di luar negeri, lalu pindah ke sini, kamu bisa mengklaim hingga £78,000 dalam bentuk tunjangan yang dibayarkan oleh pembayar pajak Inggris. Itu benar-benar tidak masuk akal dan sangat salah. Kami sudah mengatakan bahawa kami akan menghentikan pemberian tunjangan kepada warga negara asing. Hari ini, kami mengumumkan bahawa kami akan menghentikan tunjangan untuk beberapa isteri. Sistem kesejahteraan kami tidak bisa menjadi mesin uang untuk seluruh dunia dan seharusnya tidak mendukung hubungan poligami. Maksud saya, ya kalau dipikir-pikir, kalau kamu adalah seseorang yang menikahi 4 istri, apa artinya itu tentang dirimu? Sebenarnya kamu sudah tahu sendiri apa artinya itu. Dan kamu berpikir dalam hati, tahu nggak, kemana aku harus pergi? Kamu mungkin memutuskan untuk pergi ke negara yang akan membayarmu banyak uang untuk tindakan dan perilaku yang benar-benar menjijikan itu. Dan kejutan-kejutan, itu adalah Inggris. Sekarang, aku benar-benar ingin membicarakan ini. Karena fakta bahwa kamu masih membayar pajak dalam jumlah besar ke negara yang berhasil menciptakan celah seperti ini tanpa kamu tahu, sangat menggangguku. Itu menggangguku karena aku percaya seharusnya ada jauh lebih banyak transparansi tentang uang pajak kita. Selalu, jika kita akan memberikan begitu banyak uang hasil jeripayah kita kepada pemerintah, setidaknya yang harus mereka lakukan adalah memberitahu kita kemana uang itu pergi, dan membiarkan kita sedikit berpendapat tentang itu. Menurutmu begitu kan? Maksudku, itu cukup sederhana. Saat kamu melaporkan pajakmu, kamu bisa mendapatkan semacam dokumen yang menunjukkan kemana saja kamu merasa nyaman uangmu digunakan. Dan pemerintah bisa memilih 3 dari 10 tempat yang kamu tandai sebagai tempat mereka akan mengalokasikan uangmu. Tapi tidak. Bukan hanya kita tidak punya suara dalam hal itu. Sekarang kita juga mendanai orang-orang yang datang untuk menghancurkan masyarakat kita. Karena mungkin aku hanya mengatakan hal yang sudah jelas. Tapi seorang pria yang menikahi 4 wanita bukanlah pria yang berasimilasi dengan baik ke dalam budaya Inggris. Bukan begitu, teman-teman. Tidak. Tidak, memang tidak. Dan kamu tahu itu benar. Kamu tidak perlu aku yang mengatakannya padamu. Mari kita dengarkan ini. Poligami itu ilegal di Inggris, tapi menipu pembayar pajak Inggris dengan memiliki beberapa istri yang menerima tunjangan? Nah, itu ternyata dianggap benar-benar tidak masalah. Keluarga Muslim mengakali hukum Inggris dengan menikahi beberapa istri di luar negeri di mana itu legal, lalu kembali ke Inggris dan mengklaim tunjangan untuk masing-masing istri mereka. Dan dengan melakukan ini, seorang pria Muslim dengan 4 istri bisa mengklaim hingga £78,000 per tahun dalam bentuk tunjangan, yang mana jumlahnya lebih dari 2 kali lipat pendapatan rata-rata rumah tangga Inggris dalam setahun setelah mereka membayar pajak. Menjijikan. Sekarang, jelas. Itu adalah angka yang paling dilebih-lebihkan yang bisa mereka temukan karena mereka ingin orang-orang terkejut dan ngeri. Dan kemungkinan besar jumlahnya tidak sebesar itu. Tapi kenyataan bahwa ada jumlah berapapun yang bisa diberikan kepada seorang pria yang memutuskan menikahi 4 wanita di luar Inggris, lalu kembali ke Inggris, atau datang ke Inggris. Itu menunjukkan betapa rusaknya seluruh sistem ini pada titik ini. Jadi sepertinya Muslim tidak ingin hidup di bawah hukum Inggris, tapi sangat senang hidup dari uang pembayar pajak Inggris. Itu memang selalu terjadi. Mereka tidak tertarik untuk berasimilasi dan belajar dari berbagai hal yang bisa kami tawarkan. Sebaliknya, mereka jauh lebih tertarik untuk mengambil dari kami, dengan cara apapun yang mereka bisa. Sekarang, bagi kalian yang berpikir, teman-teman, poligami sebenarnya bukan hal yang besar. Mari kita bicara sedikit tentang statistik mengenai hal ini. Mantan mahasiswa PhD teknik di Cambridge, Nabila Phillips, meninggalkan studinya untuk menjadi istri kedua dari pengusaha London, Hasan Phillips, dalam sebuah pernikahan poligami Islam yang tidak resmi. Hasan kemudian juga mengambil istri ketiga. Diperkirakan ada sebanyak 20.000 pernikahan poligami Muslim tidak resmi di Inggris. Meskipun bigami adalah ilegal menurut hukum Inggris. 20.000 pernikahan poligami Muslim tidak resmi.
Sekarang, pria muslim memiliki 20 istri masing-masing karena poligami. Yang perlu kamu pahami adalah bahwa ini bukan hanya taktik untuk mencuri uang pajak. Ini juga merupakan taktik untuk mengambil alih. Kamu lihat, mereka tidak hanya tertarik datang dengan banyak sekali imigran. Jika kamu menikahi banyak wanita, kamu bisa punya banyak anak, teman-teman. Banyak sekali anak. Dan jika kamu punya banyak anak, tahu apa yang terjadi? Kamu bisa mengambil alih lebih cepat. Jadi kamu membayar pajak untuk mendanai pria-pria ini yang tidak percaya pada masyarakatmu, agar mereka bisa menikahi cukup banyak wanita untuk mengambil alih masyarakatmu. Menurutku, itu seharusnya membuat banyak dari kita cukup marah. Ketika kami menyadari bahwa acara ini akan menjadi pekerjaan penuh waktu kami paham bahwa kami akan membutuhkan sponsor. Tapi aku sangat bersikeras bahwa kami hanya akan mengiklankan hal-hal yang baik untuk para pengikut kami. Kami telah mencari perusahaan-perusahaan yang benar-benar akan meningkatkan kualitas hidup kalian. Dan Chapter adalah salah satu pilihan pertama kami. Kalian tidak perlu aku beritahu bahwa Medicare itu bermasalah dan mahal. Dan itu sangat menggangguku. Tapi itulah alasan Chapter ada. Dan tolong katakan padaku bahwa kalian sudah mulai menggunakan mereka. Karena mereka membantu kalian memilih rencana yang benar-benar masuk akal untuk kalian. Bukan rencana yang menguntungkan para penasihatnya. Pengguna rata-rata menghemat lebih dari $1.100. Panggilan mereka gratis. Hanya butuh sekitar 20 menit dan bisa menghemat banyak uang dan stres untuk Anda atau orang yang Anda cintai. Jadi, hubungi Chapter di 610-68037. Itu adalah 6106-8037. Dan dukunglah perlawanan saat Anda melakukannya. Sekarang, jika Anda akan berkata kepada saya, Meiraka, ini sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Kenapa kamu melebih-lebihkan? Mengapa kamu tidak mendengarkan apa yang mereka katakan? Poligami sudah dipraktikkan di Arab sebelum Islam, tetapi tanpa batasan jumlah istri. Islam membatasinya menjadi 4. Ketika seorang pria menikahi lebih dari 1 istri, itu dikenal sebagai poligini. Saya datang ke pertemuan. poligami atau poligami? Poligami atau poligami? Ada yang tahu? Itu cewek atau cowok? Sudah lama. Lama tidak bertemu, senang bertemu denganmu. Kamu juga. Dan ini istrimu, Masya Allah. Bagus. Aku penasaran, apakah dia tahu seperti apa wajah istrinya? Karena aku sendiri tidak tahu. Apa alasan utama kamu ingin mencari istri kedua? Tidak ada alasan lain selain kalau memang ada seseorang yang datang. Ya, kalau seseorang membaca salah satu kitab dari Tuhan, entah kita bicara tentang Alkitab atau Al-Quran, sangat jelas di situ bahwa ini memang diperbolehkan. Dan ini selalu diperbolehkan. Kalau kamu membaca Alkitab, itu diperbolehkan. Bukankah itu baik darinya? Karena dia mengizinkan dia berbicara. Bukan untuk melihat siapa yang berbicara, tapi hanya mengizinkan dia berbicara. Dia bisa saja diberi papan tulis. Tapi di sini dia punya suami yang sangat baik yang cuma membuatnya tertutup rapat. Tapi sebenarnya, pada kenyataannya, ketika perintah itu dikeluarkan, banyak pria harus menceraikan banyak isteri. Dan banyak orang berfikir, kenapa kamu senang dengan itu? Karena laki-laki bisa punya isteri dan sebagainya. Apa yang kamu dapatkan dari itu? Tapi bagiku ini bukan soal membantu atau apapun, karena aku tidak butuh bantuan. Aku tidak butuh apa-apa. Aku bahagia dengan keadaan kita sekarang. Tapi yang terpenting adalah, aku ingin menghidupkan kembali sesuatu yang mulai hilang. Aku ingin mengikuti Islam. Itu pendapatku. Dan jika mereka punya masalah dengan itu, tapi mereka menyebut diri mereka Muslim, berarti mereka punya kontradiksi dalam diri mereka sendiri. Mereka masing-masing punya kepribadian sendiri, bro. Kamu tahu, masing-masing punya kepribadian sendiri. Dan untuk menemukan seseorang, Maksudku, bukan berarti kita tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup. Tapi dia pasti pria yang sangat menakutkan untuk dikritik, kan? Jadi ketika suamiku memberitahuku tentang poligini sejak awal, aku pikir, ya, aku bisa percaya sama pria ini. Dan itulah yang membuatku semakin ingin menikah dengannya. Aku tahu mungkin terdengar bodoh, kamu tahu, kalau kamu berpikir, dia mau poligini. Tapi sebenarnya, Itu terdengar seperti kekerasan. Itu tidak terdengar bodoh. Itu terdengar seperti kekerasan. Itu terdengar seperti pria ini memperlakukanmu dengan kasar. Dan kamu dipaksa untuk berbicara seolah-olah kamu sangat bersemangat tentang ini. Karena tidak ada wanita normal yang benar-benar bersemangat membawa wanita lain ke dalam pernikahannya. itu bagian yang membuatku lebih tertarik karena aku berpikir, kamu tahu, kalau pria ini bisa mengakuinya dari awal, maka aku tidak perlu khawatir apa-apa. Begitu parahnya kekerasan itu sampai dia benar-benar mau berkata, tidak. Itulah alasan aku jatuh cinta padanya. Karena inilah yang dia inginkan. Aku jatuh cinta padanya karena ini. Ini yang aku mau. Dan tidak. Aku tidak berpikir itu berlebihan untuk mengatakan bahwa orang-orang ini benar-benar ingin membawa hal ini bersama dengan hukum syariah ke dalam masyarakat kita. Ini memang yang mereka inginkan.
lingkungan di Minneapolis, apakah kamu merasa lebih nyaman? Ini bukan hanya masalah di Inggris, ini adalah masalah Amerika. Dan aku tidak akan berhenti mengatakan ini sampai kapanpun. Ini adalah masalah bagi siapa saja yang percaya pada kebebasan di luar hukum syariah. Mereka sedang mengincar kita. Hidup di bawah hukum Amerika, atau apakah kamu merasa lebih nyaman hidup di bawah hukum syariah? Hukum syariah. Saya seorang Muslim. Saya lebih memilih hukum syariah. Hukum syariah? Anda lebih memilih hukum syariah daripada hukum Amerika? Tentu saja ya, tentu saja ya. Itulah teman-teman, orang-orang ini lebih memilih bisa menikahi 4 istri daripada melakukan apa yang kita lakukan, yaitu benar-benar mencintai dan merawat satu orang yang kita nikahi. Inilah yang sedang terjadi. Inilah yang sedang berlangsung. Uang pajak digunakan untuk membiayai ini di Inggris. Itulah yang menanti di Amerika jika Amerika tidak bertindak untuk mengatasinya. Dan sejujurnya, jika Inggris juga tidak melakukan sesuatu, karena teman-teman, lawanlah, melawanlah, hentikan. Jangan, kalian tidak perlu membayar untuk invasi ini. Itu sudah berlangsung, jangan biayai. Terima kasih atas perhatian kalian terhadap masalah ini.